Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Asni dengan NIM akhir 183, saya dari kelas RD. Di sini saya akan membuatkan video tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana pertama hal yang harus kita siapkan adalah berupa data. Saya di sini memakai data dengan 30 responden. Ketika kita sudah memiliki data tersebut, maka kita tinggal menginstal aplikasi SPSS dan melaksanakan eksekusinya, di mana kita harus mengcopy semua data dari 30 responden yang kita miliki ke aplikasi SPSS tersebut. Ketika datanya sudah tercopy, maka kita akan dapat melihat ada berbagai data, ada mulai dari variasi pertama hingga variasi terakhir dari data kita. Kemudian kita menuju dari variable view, di mana di sini kita akan mengklik var. Habis itu kita pencet replace dan ketikkan var 000 sehingga kita akan mengganti kata-kata replace with ini dengan variable x. Kita tinggal memencet replace all. Kemudian data X terakhir dari data kita ini kita ganti menjadi total. Kemudian otomatis data kita tadi yang va tadi terganti menjadi kata-kata X mulai dari X1 hingga X15, di mana di sini kita memiliki 15 pernyataan. Kemudian selanjutnya kita pilih menu analysis, kemudian menuju correlate. Kita akan mengcopy semua data X yang kita miliki ke variabelnya. Dan pastikan menu dari correlation coefficient ini tercentang. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil dari correlation kita tadi. Kemudian kita akan melakukan uji validitas di sini, di mana untuk menguji validitas tersebut kita harus memiliki Airtable, di mana di sini saya memakai signifikannya 5%. Dan jumlah responden dari data kita di sini yaitu 30 responden. Jadi kita memakai data tersebut sehingga kita dapatkan bahwa Airtable-nya itu adalah 0,349. Maka data kita ini dikatakan valid apabila jika data yang kita peroleh itu lebih besar daripada Airtable-nya. Maka kita akan lihat data yang pertama. Data yang pertama itu dari kita ada 0,089, sedangkan Airtable yang kita miliki adalah 0,349. Maka data pertama ini dikatakan tidak valid. Begitu juga dengan data-data selanjutnya, kita akan mengecek satu-satu dari data tersebut sehingga dapat kita simpulkan bahwa apakah nanti data yang kita kumpulkan ini dapat dikatakan valid atau tidak. Di sini data 1, 2, 3 itu dikatakan tidak valid karena memang data tersebut tidak lebih dari Airtable-nya. Di sini contoh data kita yang valid itu di X4, di mana yang kita peroleh itu adalah 0,533, sedangkan Airtable-nya adalah 0,34. Itulah contoh dari data yang valid serta data yang tidak valid. Mungkin begitu saja untuk melakukan uji validitas tersebut, sehingga kita akan lanjut ke uji reliabilitas, di mana cara melakukan uji reliabilitas tersebut tentunya sama dengan uji validitas tadi, di mana kita harus memiliki data atau data responden yang kita miliki. Caranya yaitu kita tinggal kembali saja ke menu data kita yang pertama, yaitu kita tinggal memencet file, kemudian kita pencet data, menu analyze, kita pencet scale. Nanti di scale kita akan memilih menu reliability analysis. Kemudian kita ke sana dan kita akan memiliki semua data kita yang tadi dari X1 hingga X totalnya. Namun di sini pada uji reliabilitas kita hanya memakai X1 hingga X15 atau X yang sebelum kata total, sehingga totalnya ini tidak kita masukkan. Kita tinggal mengkopinya dan kita pindahkan ke menu item. Dan kemudian kita sudah memindahkannya ke menu item, pastikan model dari uji reliabilitas kita ini adalah model alpha seperti yang tertera di layar. Kemudian kita akan memilih menu statistik. Kita sudah ke menu statistik, maka kita akan mencentang scale if item delete. Kita tinggal mencentang kalimat itu,
maka hasil dari uji reliabilitas kita akan muncul. Maka di sini kita akan dipaparkan hasil dari uji reliabilitas kita. Maka jika suatu data atau data kita ini dapat dikatakan reliable atau reliability, maka ada standar yang mengatakan bahwa kompleks alfanya itu harus lebih besar daripada 0,6, di mana data yang kita peroleh yaitu kompleks alfanya itu adalah 0,785, maka data kita ini dapat dikatakan reliable. Dan n atau number of item itu adalah pernyataan atau data yang kita miliki tadi. Tutorial dari bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.